Perkenalkan, nama saya Anggun Dewi Lestari dengan NIM 25144010003, kelas 1B Keperawatan tingkat 1. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang sistem pencernaan, sistem endokrin, dan sistem perkemihan. Jangan lupa saksikan video saya. Yang pertama ada gastrointestinal. Sistem gastrointestinal adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh serta membuang sisa metabolisme. Yang pertama ada 4 fungsi sistem utama GI. Untuk mengubah makanan menjadi energi, sistem ini menjalankan 4 proses sinkron. Yang pertama, motilitas. Pergerakan otot seperti peristaltik yang mencampur dan mendorong makanan di sepanjang saluran pencernaan. Yang kedua, sekresi. Pelepasan air, asam, buffer, dan enzim ke dalam saluran atau lumen untuk membantu pemecahan zat. Yang ketiga, digesti atau pencernaan. Pemecahan mekanis dan kimiawi makanan menjadi unit-unit kecil. Yang keempat, absorpsi atau penyerapan. Perpindahan nutrisi dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah atau limpa. Yang kedua, anatomi saluran pencernaan. Yang pertama, mulut dan esofagus. Tempat dimulainya digesti mekanis atau mengunyah dan kimiawi enzim amilase. Esofagus berfungsi sebagai penyalur makanan ke lambung melalui gerak peristaltik. Yang kedua, lambung. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan penghancuran makanan menggunakan asam lambung atau HCI untuk membentuk cairan pekat yang disebut heme. Yang ketiga, usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum. Pusat utama penyerapan nutrisi. Yang keempat, usus besar. Fokus pada penyerapan kembali air dan elektrolit serta pembentukan feses. Yang ketiga, organ aksesori. Yang pertama ada hati atau liver, memproduksi empedu untuk emulsi lemak. Yang kedua, kantung empedu, menyimpan dan memekatkan empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Ketiga, pankreas, menghasilkan enzim pencernaan lipase, protease, dan amilase, dan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung di duodenum. Yang keempat, pengaturan saraf. Yang pertama ada plexus mesentericus. Terletak di antara lapisan otot, berfungsi mengatur motilitas atau pergerakan. Yang kedua ada plexus submucosa. Terletak di lapisan bawah mukosa, berfungsi mengatur sekresi dan aliran darah lokal. Selanjutnya yang kedua, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar tanpa saluran atau ductus yang menghasilkan hormon berbeda dengan sistem saraf yang bekerja secara elektrik dan instan. Sistem endokrin bekerja secara kimiawi melalui aliran darah dan memiliki efek yang lebih lambat namun bertahan lebih lama. Pertama, kelenjar utama dan fungsinya. Yang pertama ada hipotalamus dan kelenjar pituitari. Terletak di otak, hipotalamus bertindak sebagai pusat komando yang memerintahkan kelenjar pituitari atau master gland untuk melepaskan hormon yang mengontrol kelenjar lainnya. Yang kedua, kelenjar tiroid. Terletak di leher, menghasilkan tiroksin yang berfungsi mengatur laju metabolisme dan suhu tubuh. Yang ketiga, pankreas, menghasilkan insulin untuk menurunkan kadar gula darah dan glukagon untuk menaikkannya. Ini adalah kunci dalam menjaga homeostatis energi. Yang keempat, kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal, menghasilkan adrenalin yang memicu respon fight or flight atau meningkatkan detak jantung dan pernapasan saat terancam. Yang terakhir ada ovarium wanita dan testis pria. Menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan testosteron yang mengatur ciri seksual sekunder dan sistem reproduksi. Yang kedua, homeostatis atau umpan balik negatif. Jika kadar suatu hormon, misalnya seperti tiroksin terlalu tinggi, otak akan mengirim sinyal untuk menghentikan produksinya. Sebaliknya, jika kadarnya rendah, produksi akan ditingkatkan kembali.
Hal ini memastikan tubuh berada dalam kondisi stabil. Kesimpulannya, sistem endokrin adalah sistem komunikasi yang sangat teratur. Gangguan pada salah satu kelenjar ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan serius, seperti diabetes atau gangguan insulin atau masalah pertumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem perkemihan. Ginjal membentuk urin melalui unit fungsionalnya yaitu nefron. Intinya, proses ini terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama, filtrasi glomerulus. Terjadi di glomerulus atau dalam kapsula Bowman. Darah disaring menghasilkan filtrat atau urin primer, zat yang lolos seperti air, glukosa, asam amino, urea, dan ion kecil. Dan zat besar seperti protein dan sel darah tidak ikut tersaring. Yang kedua, reabsorpsi tubulus. Terjadi di tubulus proksimal, lengkung heni, dan sebagian tubulus distal. Zat penting diserap kembali ke darah seperti glukosa, asam amino, ion, sebagian besar air. Yang ketiga, sekresi tubulus. Terjadi di tubulus distal dan ductus collectivus. Zat sisa atau beracun ditambahkan ke urin seperti ion H+ atau pengatur pH, kalium, obat-obatan, dan racun. Ada mekanisme counter current atau arus berlawanan di lengkung Henle berfungsi mengatur konsentrasi urin. Hormon seperti ADH, antidiuretik hormon, mengontrol jumlah air yang direabsorpsi. Yang terakhir, fungsi utama ginjal. Yang pertama, membuang zat sisa. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, menjaga pH darah. Yang keempat, mengontrol tekanan darah.